Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Koirunisa, perwakilan dari kelompok 3, yaitu dari kelompok Anida Rahmawati, Aulia Rahmanova, Siti Aminah, dan Dinda Mailani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Web Programming 3 yang berjudul Sistem Informasi Kesehatan Mental atau disingkat dengan SIKENTAL. Kenapa kelompok kami mengambil tema ini atau tema kesehatan mental? Karena mencari bantuan psikolog merupakan hal yang ditakuti oleh beberapa masyarakat. Kebanyakan masyarakat itu tidak mau mendatangi psikolog secara langsung karena takut dikira gila atau stigma-stigma negatif dari masyarakat yang lain. Maka dari itu kami membuatkan website agar masyarakat bisa dengan mudah untuk melakukan konsultasi atau konseling. Nah, selanjutnya sebagai sarana edukasi mengenai isu-isu kesehatan mental dan psikologi yang mudah diakses dengan menyediakan artikel-artikel tentang kesehatan mental, dan semoga itu menjadi artikel yang sangat inspiratif dan memotivasi, bahkan mengedukasi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kebanyakan orang itu self-diagnosis atau mendiagnosa penyakit mental atau kesehatan mental mereka sendiri. Sedangkan self-diagnosis itu sebenarnya bahaya, dan bahayanya itu dapat memicu stres dan depresi, dan pasti lebih akan terus depresi, semakin depresi. Dan yang kedua, membuat kepanikan yang tidak berdasar. Ketiga, bisa mengonsumsi obat yang salah, dan keempat, memperoleh penanganan yang salah. Dan solusi yang diharapkan kelompok kami yaitu kita jangan mudah mendiagnosa diri sendiri. Jadikan informasi yang diperoleh dari artikel ini untuk meningkatkan awareness terhadap mental health, dan kemudian masyarakat dapat berkonsultasi kepada psikolog tanpa takut, dan serta berkonsultasi dengan psikolog untuk didiagnosa dan diberikan treatment yang terbaik dan sesuai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk website SIKENTAL ini ya. Untuk website SIKENTAL, di sini kita ada menu home, gudang wawasan, sebuah tulisan, dan konsultasi sekarang, serta ada logo search untuk mencari artikel dengan memasukkan kode. Misalnya kita mau mencari beberapa artikel tentang ayah, maka kita hanya cukup mengetikkan ayah, kemudian akan muncul beberapa artikel yang berkaitan dengan ayah. Nah, selanjutnya di sini ada menu home. Menu home di sini berisikan semua artikel, atau di bagian atas ini ada beberapa artikel yang baru ditambahkan oleh admin. Nah, di bawahnya ada postingan terakhir atau postingan yang terbaru, dan kemudian di sebelah kanannya ada artikel terpopuler yang biasa dibaca. Dan ini bisa lihat lebih banyak, ini akan muncul langsung ke gudang wawasan. Nah, gudang wawasan di sini berisikan semua artikel yang ada di SIKENTAL ini. Sedangkan untuk sebuah tulisan hanya berisikan artikel tentang curhatan-curhatan dari pasien itu tersendiri, dan ini juga sudah diberi izin oleh pasiennya untuk dipublikasikan ceritanya. Tetapi di sini ceritanya ini disamarkan ya untuk nama dan pekerjaannya serta umurnya. Nah, di dalam artikel sini kita bisa menuliskan atau meninggalkan komentar terhadap artikel ini dengan hanya mengetikkan nama, email, dan isi komentar kita, kemudian kirim komentar, dan kemudian akan muncul ke admin di bagian administrator nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke konsultasi sekarang.
Di konsultasi sekarang di sini ada dijelaskan untuk tarif konsultasi per jamnya, kemudian cara untuk melakukan konsultasi, kemudian ada ketentuannya juga ketika kita ingin melakukan konsultasi atau reschedule, bahkan mengcancel jadwal konsultasi. Kemudian di bagian bawah ada kontak. Nah, kontak di sini untuk kita melakukan konsultasi, karena cara di sini kita harus melakukan mengirim dengan cara mengirim email. Di sini kita cukup memasukkan nama kita, full name, kemudian email kita. Nah, selanjutnya untuk bagian subjek kita harus mengisikan dengan format konsultasi, bisa dengan konsultasi online atau offline. Nah, kemudian di sini untuk yang message isinya yaitu dengan format durasi. Kita mau melakukan konsultasi itu berapa lama? Misalnya 2 jam, 3 jam, 1 jam, atau bahkan 4 jam. Kemudian tanggal untuk melakukan konsultasi dan waktu untuk melakukan konsultasi. Misalnya mau jam 1 siang, atau kalau misalnya 1 jam berarti dari 1 siang sampai 2 siang. Kalau misalnya mau 2 jam berarti dari 1 siang sampai jam 3 siang. Nah, atau di waktu-waktu yang lain. Nah, kemudian untuk kontak ini itu untuk kita bisa berkomunikasi dengan bagian admin untuk kita melakukan reschedule atau cancel, atau dengan mendaftarkan diri kita untuk membuat jadwal konsultasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk administrator atau halaman untuk admin. Di sini kita harus memasukkan email kita dan password kita. Nah, di halaman sini sudah langsung disuguhkan dengan dashboard, yaitu di sini ada beberapa postingan artikel. Di sini ada top 5 articles, terus kemudian ada visitor this month atau bulan ini tuh berapa banyak orang yang melihat website kita. Kemudian ada browser stats. Jadi kebanyakan orang tuh menggunakan browser apa sih untuk melihat website kita. Nah, kalau di sini kebanyakan menggunakan Google Chrome. Kemudian ada di sini ada 28 unique visitor atau 28 orang yang mengakses website kita. Kemudian ada 59 page views, artinya ada 59 orang yang melihat artikel kita, membaca artikel kita. Kemudian ada 8 post dan 2 komen di postingan-postingan artikel kita. Nah, selanjutnya di sini ada post. Nah, di post ini ada drop down ke bawah. Ini ada add new post, ada post list, kategori, sama tag. Nah, kalau misalnya untuk add new ini kita untuk melakukan membuat post baru, postingan artikel baru. Contohnya kita di sini akan membuat artikel baru, misalnya judulnya saya, kemudian permalingnya sama kayak yang judulnya saja, saya misalnya. Kemudian isi konten bebas, misalnya konten. Nah, di sini kita harus memasukkan gambarnya bebas, yang penting ada di folder yang sama dengan website kita untuk memasukkan gambar ya. Nah, selanjutnya di sini select kategori. Nah, kategori di sini ada gudang wawasan dan sebuah tulisan tadi. Kalau misalnya yang mengandung unsur lebih ke memberikan edukasi, sepertinya ke gudang wawasan. Tetapi untuk curhatan-curhatan dari pasien itu tersendiri, itu kita masukkan ke sebuah tulisan biasanya. Nah, karena kita tidak membuat untuk curhat, jadi kita masukkan ke gudang wawasan. Nah, di sini ada teks. Teks di sini tuh untuk kita nge-tag postingan kita tuh mau termasuk ke
mana nih? Ada motivasi, kesehatan, relationship, keluarga, love yourself, toxic, atau friendship. Nah, misalnya postingan artikel kita ini mau masuknya ke teks motivasi. Nah, artinya nanti akan masuk ke bergabung dengan yang lainnya. Nah, ada love yourself juga, misalnya kita bisa memilih lebih dari satu. Nah, kemudian kita tinggal publish. Nah, kemudian di bagian bawah nanti ada notif muncul sukses post saved, artinya postingan kita itu sudah ada di menu home. Nanti kita coba cek ya. Nah, di sini sudah ada untuk save yang tadi, untuk yang saya tadi. Nah, postingan di sini misalnya kita mau komen. Nah, itu nanti kita jelaskan selanjutnya ya. Kita akan menjelaskan untuk kategori juga. Nah, di kategori ini ada 2 ya, seperti yang tadi. Kita juga bisa menambahkan kategori lain. Misalnya akan menambahkan untuk kategori apa ya? Edukasi, atau misalnya kita akan nantinya akan membuat merchandise atau apapun itu, kita bisa menambahkan langsung di sini. Nah, kemudian ada tag. Nah, tag ini kita juga bisa menambahkan, misalnya akan menambahkan tag forgive misalnya ya. Nanti bisa ditambahkan di add new row ini. Misalnya kita akan menambahkan tag forgive. Kemudian tinggal add. Nah, kemudian di bawahnya juga sudah seperti tadi, ada notif sukses, dan kemudian di bawahnya ada tag save, artinya tag ini sudah tersimpan. Sini juga bisa mengedit tag ini atau menghapus tagnya. Kemudian kalau misalnya kita mau menghapus, tinggal klik logo hapus ini, kemudian delete, dan kemudian ada notif lagi sukses tag delete. Seperti halnya untuk post list. Nah, post list di sini bisa untuk kita edit nanti, atau misalnya ada tulisan-tulisan yang salah pengetikan, bisa kita edit dan kita bisa hapus postingan juga. Misalnya saya juga akan menghapus postingan yang tadi, contohnya yang saya buat yaitu yang judulnya saya. Kita tinggal hapus, kemudian klik delete, sukses post delete. Nah, untuk inbox, nah ketika kita tadi itu melakukan konsultasi, yang di kontak tadi akan muncul ke administrator itu di sini. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya ada nah di sini saya yang tadi udah masuk nih misalnya. Nah, di sini kita bisa melihatnya di sini. Kemudian bisa dihapus juga, atau bisa diklik bintang agar tidak kemana-mana. Nah, bisa kita cari juga beberapa pesan yang masuk. Kemudian ada komen. Nah, komentar itu nanti akan muncul di sini. Misalnya kita akan komentar di salah satu artikel di sini. Contohnya yang ini ya, yang curhat, saya merasa tidak cukup baik untuk bisa berteman dengan orang lain. Kita komentar, misalnya nama Ichanisa, kemudian emailnya masuk, kemudian komennya tolong buat artikel tentang kekerasan dalam pacaran dong. Nah, udah ini kita tinggal kirim komentar, kemudian akan muncul di administrator yang ini. Kita refresh ya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini ada klik notif untuk unpublish. Nah, kita bisa untuk dipublish misalnya. Jadi di sini tuh kita bisa melihat mana komentar yang
yang bisa dipublish atau yang tidak di-unpublish misalnya. Nah, kemudian kita bisa publish, tinggal publish. Nah, kalau sudah dipublish, seperti biasa di bawah ada notif sukses, comment publish. Kemudian kita coba cek di websitenya di bawah. Nah, ini sudah ada komentar yang masuk. Kemudian kita bisa membalas komentar di sini. Nah, misalnya kita akan membalas komentar dengan klik reply. Nah, di action tadi kita klik reply. Nah, kemudian kita bisa komen, baik, akan segera kami buatkan. Oke, tinggal klik reply, kemudian nanti akan muncul di bagian administrator ini, dan actionnya kita bisa edit juga atau menghapus balasan komentar kita. Nah, coba kita lihat ya di websitenya. Nah, di sini sudah ada, baik, akan segera kami buatkan. Seperti itu untuk komen. Nah, kemudian ada users. Nah, users ini, website ini tuh usernya siapa aja sih? Ada, misalnya di sini ada kelompok 4 administrator dan Siti Khairunisa sebagai administrator. Nah, untuk actionnya bisa diedit dan bisa dihapus. Kalau misalnya edit, ini kita bisa mengedit nama, email, password, terus confirm password, sama kita bisa mengubah kita akan menjadi author atau administrator. Kemudian tinggal klik update. Nah, bisa juga di sini ada add new user. Misalnya kita akan menambahkan user baru, misalnya namanya Anida, emailnya anida@gmail.com, kemudian passwordnya rahasia ya, kemudian confirm password, dan untuk ini bisa administrator atau misalnya author. Kemudian tinggal klik save, kemudian sukses, new user save. Selanjutnya di sini juga ada seperti biasa ada menu search untuk mencari atau misalnya ada lebih dari 10 users, jadi kita bisa mencari langsung, misalnya namanya Siti, kemudian nanti akan muncul deretan nama usersnya itu yang bernama Siti. Selanjutnya di sini ada setting. Nah, setting di sini itu untuk menambahkan link sosial media website kami. Di sini ada link untuk Facebook, Twitter, Instagram, dan Pinterest. Tinggal nanti jika ada perubahan di linknya ini kita bisa update. Dan setelah itu di sini ada logout. Baik, itu saja presentasi atau penjelasan dari website kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.